Di tengah hiruk-pikuk politik Eropa yang semakin memanas, Belanda, negara yang dulu dikenal sebagai simbol toleransi dan kemajuan, kini menjadi pusat badai kontroversi. Pada akhir September 2025, jalan-jalan di Den Haag berubah menjadi medan konfrontasi. Ribuan demonstran anti-imigrasi bentrok dengan polisi, menuntut kebijakan yang lebih ketat terhadap imigran, khususnya dari kalangan Muslim. Asap mengepul, sirene meraung, dan bendera nasional berkibar di tengah amarah. Namun ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan puncak dari ketegangan yang telah membara selama bertahun-tahun, didorong oleh isu migrasi, identitas nasional, dan kebangkitan politik sayap kanan ekstrim. Berabad-abad lalu, Belanda dikenal sebagai negeri paling terbuka di dunia. Di abad ke-17, saat banyak kerajaan Eropa masih keras terhadap perbedaan agama, Belanda justru memberi ruang bagi kebebasan berkeyakinan. Orang Yahudi yang diusir dari Spanyol dan Portugal menemukan rumah baru di Amsterdam. Kelompok Protestan dan Katolik yang dikejar di negara lain bisa bernapas lega di sini. Belanda pun mendapat julukan yaitu mercusuar toleransi Eropa. Sebagai pusat perdagangan internasional, Belanda berinteraksi dengan bangsa-bangsa dari Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Keragaman menjadi identitas. Setelah Perang Dunia Kedua, negeri ini tetap mempertahankan citra sebagai pembela hak asasi manusia dan rumah bagi para pengungsi politik. Sistem sosial mereka dibangun atas dasar multikulturalisme, keyakinan bahwa semua budaya bisa hidup berdampingan. Namun seiring waktu, wajah negeri kincir angin itu mulai berubah. Perubahan besar dimulai pada 1960-an, ketika Belanda membuka pintu bagi pekerja migran dari Turki dan Maroko. Mereka datang sebagai pekerja tamu, namun banyak yang akhirnya menetap dan membawa keluarga. Masjid mulai bermunculan, sekolah Islam berdiri, dan pasar halal tumbuh di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Identitas Muslim perlahan menjadi bagian dari ruang publik. Pemerintah percaya multikulturalisme akan menjadi kekuatan baru bangsa. Namun realitas sosial berkata lain. Sebagian besar imigran bekerja di sektor rendah dan menghadapi diskriminasi. Perbedaan nilai antara masyarakat sekuler dan komunitas Muslim konservatif menimbulkan gesekan. Meski optimisme sempat bertahan hingga akhir 1980-an, memasuki 1990-an semuanya mulai goyah. Krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran di kalangan imigran, dan konflik global yang memicu ketakutan terhadap Islam, semuanya memperburuk persepsi publik. Keragaman yang dulu dianggap kekuatan kini mulai dilihat sebagai ancaman. Akhir 1990-an menjadi titik balik. Politikus flamboyan Pim Fortuyn muncul dengan gagasan kontroversial, yaitu Islam adalah ancaman bagi nilai-nilai liberal Belanda. Ia menentang imigrasi Muslim dan memperingatkan tentang benturan budaya. Fortuyn dieliminasi pada 2002, namun gagasannya tak ikut mati. 2 tahun kemudian, sutradara Theo van Gogh dieliminasi oleh ekstremis Muslim keturunan Maroko di Amsterdam. Tragedi itu mengguncang Belanda hingga ke akar. Opini publik berubah drastis. Kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Dari situ lahirlah tokoh baru, yaitu Geert Wilders. Dengan gayanya yang khas, ia mendirikan Partai Kebebasan atau PVV dan menyuarakan deislamisasi Belanda. Ia menyerukan larangan jilbab, pelarangan masjid, bahkan pelarangan Al-Quran. Meski penuh kontroversi, dukungannya justru terus meningkat. Sejak saat itu, politik Belanda tak pernah sama. Multikulturalisme dianggap gagal, dan toleransi yang dulu menjadi kebanggaan nasional perlahan memudar. Pasca serangkaian tragedi, Belanda bergeser dari multikulturalisme ke asimilasi. Imigran kini diwajibkan mengikuti ujian integrasi, belajar bahasa Belanda, memahami hukum, hingga menonton video kehidupan liberal Belanda yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam konservatif. Beberapa kota membatasi pembangunan masjid, melarang pengeras suara azan, dan menerapkan larangan cadar di ruang publik. Komunitas Muslim, sekitar 1 juta jiwa atau 6% populasi, hidup dalam dilema. Generasi muda lahir dan besar di Belanda, namun masih sering dianggap orang luar. Diskriminasi pekerjaan, stereotip media, dan tekanan sosial membuat banyak yang merasa terasing di tanah kelahiran sendiri.
Namun di sisi lain, banyak pula Muslim Belanda yang sukses menjadi akademisi, politisi, dan pengusaha. Mereka membuktikan bahwa integrasi masih mungkin, meski jalannya berat. Tahun 2025 menjadi bab baru dalam sejarah kelam toleransi Belanda. Krisis perumahan, beban sistem kesehatan, dan meningkatnya pemohon suaka, lebih dari 50.000 pada 2023, menjadi bahan bakar bagi gerakan anti-imigrasi. Partai Kebebasan, PVV, pimpinan Wilders memenangkan pemilu 2023 dengan 37 kursi, dan berkoalisi dengan pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Dick Schoof. Namun ketegangan meningkat ketika Wilders menilai reformasi imigrasi berjalan terlalu lambat. Pada Juni 2025, ia menarik PVV dari koalisi dan memicu krisis pemerintahan. Wilders kemudian meluncurkan rencana 10 poin radikal, yaitu menolak semua permohonan suaka, deportasi massal pengungsi Suriah, patroli militer di perbatasan, dan larangan pendidikan Islam. Ketegangan sosial pun mencapai puncak. Pada 20 September 2025, sekitar 1.500 demonstran berkumpul di Malieveld, Den Haag, dalam aksi Els-Rechts. Mereka menuntut kebijakan migrasi terketat di Eropa. Namun suasana damai berubah jadi kekerasan. Mobil polisi dibakar, kantor Partai Liberal D66 dirusak, dan puluhan orang ditangkap. Pemerintah mengecam kekerasan itu. Gelombang protes berlanjut ke Amsterdam pada 12 Oktober 2025. Aksi bertajuk Nederland in Opstand, atau Belanda Bangkit di Museumplein berakhir ricuh, dengan 29 penangkapan dan kerusakan properti publik. Insiden serupa juga terjadi di Hutten dan Uithoorn, di mana warga menolak pembangunan pusat pengungsi. Bahkan insiden kekerasan bernuansa agama meningkat. Serangan terhadap penggemar sepak bola Israel pada 2024, serta aksi pembakaran dan perobekan Al-Quran di Den Haag oleh aktivis anti-Islam pada 2025, semakin memperdalam luka sosial. Pemerintah Indonesia dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, pun menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya diskriminasi terhadap umat Muslim di Belanda. Pemerintah sementara kini memberlakukan Undang-Undang Darurat Suaka, yang memperketat reunifikasi keluarga dan mengkriminalisasi imigran tanpa dokumen. Rencana deportasi ke Uganda menimbulkan kecaman dari kelompok HAM internasional. Namun secara politik, dukungan terhadap PVV tetap tinggi, mencapai 37% di berbagai survei. Partai-partai arus utama seperti VVD dan BBB ikut bergeser ke kanan, menandakan perubahan besar dalam wajah politik Belanda. Menjelang pemilu 29 Oktober 2025, Belanda berdiri di persimpangan sejarah. Apakah negeri ini akan terus menempuh jalan nasionalisme sempit, atau menemukan kembali semangat toleransi yang pernah menjadi kebanggaannya? Yang jelas, negeri kincir angin itu kini berubah. Dari simbol kebebasan menjadi medan pertempuran identitas. Belanda, negeri yang dulu membuka pintu bagi siapapun tanpa melihat ras atau agama, kini menatap cermin sejarahnya sendiri. Di pantulan itu, dunia melihat paradoks Eropa bahwa bahkan di tanah paling bebas pun, toleransi punya batasnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Belanda masih toleran, tetapi apakah toleransi itu sendiri masih mungkin bertahan di Eropa modern? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.